Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video kali ini Pak Stefanus akan melanjutkan materi kita pada bab himpunan. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama mengenai pengertian himpunan. Kemudian cara menyatakan himpunan. Kemudian anggota himpunan. Kemudian jenis-jenis himpunan, ada berhingga, tak berhingga, dan himpunan kosong. Kemudian kita akan mempelajari apa itu semesta himpunan atau himpunan semesta. Kemudian himpunan bagian. Dan terakhir kita akan berlatih latihan soal-soal pada bab himpunan. Oke, kita mulai saja ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian himpunan. Jadi, sebelum kita mempelajari secara mendalam apa itu himpunan, kita harus mengetahui apa definisi himpunan itu, agar kita tidak salah mengartikan mana yang disebut himpunan, mana yang bukan himpunan. Oke, di sini Bapak beri contoh yang termasuk himpunan. Nah, yang termasuk himpunan, contoh yang pertama itu kumpulan binatang berkaki 4. Yang kedua, kumpulan siswa yang nilai penilaian harian matematikanya 100. Yang ketiga, kumpulan buku yang harganya di bawah Rp100.000. Nah, ketiga ini merupakan contoh himpunan. Sedangkan yang bukan himpunan, contohnya yaitu kumpulan binatang yang lemah. Kemudian kumpulan siswa yang pintar. Dan yang ketiga, kumpulan lukisan yang indah. Nah, dari contoh himpunan dan bukan himpunan, kita bisa lihat perbedaannya agar kita paham mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Nah, kalau himpunan itu biasanya cirinya ada definisi yang jelas. Apa itu definisi yang jelas? Ini. Kumpulan binatang berkaki 4. Nah, ini definisinya jelas, berkaki 4. Sedangkan yang bukan himpunan itu definisinya masih belum jelas. Kumpulan binatang yang lemah. Nah, yang lemah kan belum bisa didefinisi dengan jelas. Binatang apa yang lemah? Misalnya, kucing. Kucing mungkin menurut sebagian orang ini binatang lemah. Namun, sebagian orang bisa mengatakan kucing ini binatang kuat. Karena dia bisa manjat pohon, bisa lompat ke sana. Nah, jadi definisi lemah di sini belum jelas. Nah, kemudian lihat yang satu lagi, contoh himpunan. Kumpulan siswa yang penilaian harian matematikanya 100. Nah, ini jelas nilainya 100. Siapa saja yang nilainya 100, pasti kita bisa menyebutkannya. Teman-teman kalian yang satu kelas yang nilainya 100, pasti kalian bisa sebutkan. Namun, kalau kalian diminta menyebutkan teman kalian yang pintar, ini contoh yang bukan himpunan, teman atau kumpulan siswa yang pintar sekelas kalian, tentu kalian akan sedikit kesulitan siapa saja nih yang pintar. Nah, itu definisi pintar di sini belum jelas. Seperti apa? Pintarnya harus nilainya 100. Nah, kalau nilainya 100, nah itu sudah termasuk himpunan. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mendefinisikan atau mengartikan himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Ingat, yang jelas itu definisinya adalah himpunan. Nah, sedangkan bukan himpunan itu cirinya adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang belum jelas dan biasanya merupakan kata sifat. Nah, ingat, lemah ini bisa disebut kata sifat. Pintar, indah, nah itu kata sifat. Nah, itu makanya bisa dikategorikan itu adalah bukan himpunan.
Nah, contoh definisi belum jelas itu bisa disebut contohnya adalah cantik, pintar, ganteng, tinggi. Nah, itu adalah definisi yang belum jelas karena kata sifat masih belum bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai apa itu himpunan dan apa yang bukan himpunan. Kita lanjut coba latihan soal definisi himpunan agar kita bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang bukan. Oke, kita lihat. Dari kumpulan di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Oke, kita harus mengecek satu persatu. Yang pertama, kumpulan guru yang tinggi. Nah, tinggi ini di sini adalah kata sifat. Tingginya berapa? Tidak jelas atau belum jelas. Nah, berarti ini adalah bukan himpunan. Karena belum jelas tingginya berapa, tapi tinggi saja. Bisa saja ada yang menyebut kalau tingginya 150 cm itu tinggi. Namun ada orang yang menyebut 150 cm itu tidak tinggi atau rendah. Nah, di sini tingginya belum jelas, jadi bukan himpunan. Kemudian yang B, kumpulan siswa yang ganteng. Nah, ini juga ganteng, ini kata sifat atau tampan ya. Jadi ini bukan himpunan. Sorry, ini bukan himpunan ya, salah. Ini harusnya bukan himpunan. Karena siswa ganteng itu tidak bisa dikategorikan atau belum jelas definisinya. Kemudian yang C, kumpulan siswa kelas 76 yang tinggi badannya lebih dari 155 cm. Nah, ini ada kata tinggi, namun ada penjelasan yang lebih dari 155 cm. Nah, itu bisa kita kategorikan menjadikan himpunan. Ini harusnya himpunan ya. Himpunan. Oke, ini salah ketik Bapak. Terbalik B dan C. Jadi yang C ini adalah himpunan karena tingginya sudah jelas 155 cm. Kemudian kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, ini termasuk himpunan karena kumpulan warna lampu lalu lintas kita bisa tahu itu ada merah, kuning, dan hijau. Oke, itu warna lampu lalu lintas. Kemudian hewan berbulu halus. Ini halus kata sifat, jadi bukan himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang berkacamata. Nah, berkacamata. Berarti kita bisa kategorikan siapa saja teman sekelas kalian yang berkacamata. Jadi itu bisa membentuk sebuah himpunan karena definisinya jelas. Jadi ini adalah himpunan. Oke. Itu dia mengenai definisi himpunan. Jadi kalian bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang bukan. Kita lanjut ke anggota himpunan. Nah, suatu himpunan itu biasanya dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kapital. Misal himpunan A, himpunan B, atau C. Jadi kalau himpunan itu pasti dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya himpunan A. Nah, itu pasti huruf kapital. Atau nanti kita akan mempelajari kalau himpunan itu tandanya ada kurung kurawal. Jadi misalnya A sama dengan kurung kurawal, anggotanya kemudian kurung kurawal. Itu ya. Itu nanti akan kita lanjutkan. Nah, anggota himpunan dilambangkan dengan ini bacanya elemen. Seperti ini. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan ini non-elemen atau elemen ada coretnya garisnya. Dibaca bukan elemen atau bukan anggota ya. Nah, contoh.
Jika A adalah himpunan huruf vokal dalam alfabet atau abjad, nah, berarti bisa dinyatakan A itu elemen A. Nah, A itu tadi kan himpunan huruf vokal. Huruf vokal apa saja? Huruf vokal berarti bisa kita tulis ini A sama dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Tutup kurung rawang. Nah, jadi anggota himpunan A itu adalah A, I, U, E, O. Nah, berarti bisa dinyatakan kalau A, huruf A itu elemen A besar. Berarti A besar itu himpunan A. Atau A itu anggota himpunan A. Kemudian ada I, elemen A. Berarti huruf I itu anggota A. Begitu juga O, itu elemen A. Tetapi huruf K, ini huruf K, bukan elemen A. Karena huruf K bukan anggota A. Itu dia. Mengenai anggota himpunan atau mengenai tanda elemen. Nah, jika T adalah contoh berikutnya ya. Jika T adalah himpunan alat tulis, maka berarti buku itu kan termasuk alat tulis. Buku itu kita bisa tulis elemen T atau anggota himpunan alat tulis. Tetapi gelas kan bukan alat tulis, berarti ditulis gelas bukan elemen T. Gitu dia. Itu mengenai anggota himpunan. Oke, kita lihat latihan soalnya mengenai anggota himpunan. Tentukan apakah anggota himpunan atau bukan himpunan pertanyaan berikut ini. Kuning. Kuning apakah anggota himpunan? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas kalau bisa kita tulis anggotanya itu adalah merah, kuning, dan hijau. Oke, artinya kuning ini elemen dari himpunan lampu lalu lintas. Kita tulis elemen. Oke. Kemudian ayam. Ayam apakah elemen atau bukan dari himpunan binatang berkaki 4? Ayam kakinya ada 2. Berarti ini non-elemen binatang berkaki 4 atau bukan anggota ya, ayam. Kemudian 1990. Apakah ini anggota dari himpunan tahun kabisat? Tahun kabisat itu tahun yang habis dibagi 4 atau kelipatan 4. Ingat ya, tahun kabisat itu 4 tahun sekali, yang bulan Februarinya ada hanya 28 hari. Itu tahun kabisat. Jadi, apakah 1990 ini tahun kabisat? 1990. Ya, kita bagi saja 4. Apakah habis? 19 dibagi 4. Kita tulis 4, ini 16. Ini jadi 3, 39 bagi 4. 39 bagi 4 yang mendekati 9. 36 kurang 30. 30 tidak habis ya dibagi 4. Jadi ini 1990 itu bukan anggota tahun kabisat. Lanjut. Kemudian ada huruf O. Apakah huruf O ini termasuk himpunan huruf vokal dalam abjad? Huruf vokal tadi sudah tahu ya, A, I, U, E, O. Jadi O ini termasuk elemen. Oke, kita tulis elemen atau anggota huruf vokal. Kemudian 9. 9, apakah bilangan prima kurang dari 10? Kita ketahui bilangan prima kurang dari 10 itu ada 2, 3, 5, 7. Cukup ya, kurang dari 10, 7. 9 itu bisa dibagi 3, bukan prima. Jadi 9 bukan elemen bilangan prima kurang dari 10.
Itu dia mengenai anggota himpunan. Semoga kalian paham ya. Lanjut kita bagaimana cara menyatakan himpunan. Nah, misal diketahui himpunan B adalah bilangan cacah kurang dari 5. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Ingat, ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yaitu menulis syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Ingat, ciri dari sebuah himpunan itu ada kurung kurawalnya. Nah, cara menyatakannya dengan kata-kata. Tadi diketahui himpunan B adalah bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah kurang dari 5 bisa kita tulis 0, 1, 2, kemudian 3, dan 4. Kurang dari 5 berarti ditulis dengan kata-kata B sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Itu dengan kata-kata, langsung kita tulis. Tapi ingat ada kurung kurawal. Kemudian dengan cara mendaftar anggotanya, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal. Nah, cara menyatakannya, ya langsung kita tulis. B itu huruf besar ya, wajib himpunan sama dengan buka kurung kurawal, lalu kita tulis anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Tutup kurung kurawal. Itu ya. Kemudian, cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Nah, caranya seperti ini. B sama dengan buka kurung kurawal, X, kemudian garis tegak, X kurang dari 5, X bilangan cacah. Nah, itu adalah syarat keanggotaannya. Ini adalah syaratnya. X bilangan cacah. Kemudian bisa juga ada buku yang menulis seperti ini. B sama dengan buka kurung kurawal, X garis tegak, kemudian X kurang dari 5, X elemen atau X anggota bilangan cacah. Oke, itu adalah cara menyatakannya. Nah, cara membacanya, B adalah himpunan X yang sehingga X kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Itu dia 3 cara menyatakan himpunan dengan kata-kata, dengan mendaftar anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, kemudian ini adalah catatan yang perlu kalian ingat atau penting untuk diingat. Macam-macam himpunan bilangan yang perlu kalian ketahui, ini Bapak yakin sudah ada yang mengetahuinya semua. Ada himpunan bilangan asli, itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli ya. Kemudian bilangan cacah mulai dari 0, dan seterusnya. Bilangan bulat. Bilangan bulat kemarin sudah belajar. Ada bilangan bulat negatif, min 1, min 2, min 3, kemudian 0, kemudian bilangan bulat positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan genap, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan prima, 2, 3, 5, 11, 13, 17, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan komposit. Nah, ini komposit mungkin kalian ada yang baru mendengarnya. Nah, komposit itu adalah bilangan bukan bilangan prima yang lebih dari 1. Jadi kalau bilangan prima itu 2, 3 berarti yang bukan prima itu 4, 6, 8, 9, 10,
12, 14. Jadi, yang bukan prima tapi lebih dari 1. Itu adalah bilangan komposit. Oke, kalian harus ingat itu semua. Kemudian, ini ada tanda ketaksamaan. Yang ini artinya kurang dari. Kemudian kalau ada garisnya di bawah, ini artinya kurang dari sama dengan. Jadi bedakan ya. Tidak ada garis itu kurang dari, sedangkan ada garisnya ini kurang dari sama dengan. Bedanya apa, Pak? Nah, kita lihat. Contoh untuk kurang dari. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, notasi himpunannya bisa ditulis A sama dengan buka kurung kurawal X garis tegak sedemikian X kurang dari 5. X elemen asli. Nah, kalau ada notasi seperti ini, anggota himpunannya itu karena kurang dari 5 berarti anggota himpunan bilangan asli kurang dari 5, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sedangkan contoh yang di bawah untuk kurang dari sama dengan. Nah, ini notasinya kurang dari sama dengan berbeda ya. Ini X kurang dari 5, ini X kurang dari sama dengan 5. Ada tanda garisnya. Jadi anggota himpunannya 5-nya juga termasuk. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya juga termasuk. Itu dia bedanya. Jadi kalian harus pahami. Begitu juga berlaku untuk yang lebih dari dan lebih dari sama dengan. Bisa kalian pelajari itu. Wajib kalian ingat perbedaannya, jangan sampai salah. Oke, kita lanjut ke jenis himpunan. Jenis himpunan yang pertama itu ada himpunan berhingga. Itu adalah himpunan yang jumlahnya atau jumlah anggotanya terbatas. Contoh, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Bisa kita tulis, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kurang dari 6, cukup. Namun, ada yang namanya himpunan tak berhingga. Adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Tidak terbatas berarti kan tidak ada berhentinya. Contoh, himpunan bilangan asli lebih dari 6. Bilangan asli lebih dari 6, ya kita bisa tulis 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Tidak ada batas. Makanya disebut himpunan tak berhingga. Kemudian ada himpunan yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali dan dinotasikan dengan ini kurung kurawal yang tidak ada isinya atau kurung kurawal kosong, atau dengan lambang 0 dicoret. Itu artinya himpunan kosong. Contoh himpunan kosong. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Ada tidak himpunan bilangan asli kurang dari 1? Bilangan asli kan mulainya dari 1, 2, 3. Tapi yang di bawah 1 tidak ada. Yang di bawah 1 itu bilangan cacah. Adanya 0. Nah, jadi kita bisa tulis himpunan bilangan asli kurang dari 1 itu adalah himpunan kosong atau tidak ada anggotanya. Itu dia mengenai jenis himpunan. Kita lanjut ke banyak anggota himpunan atau bilangan kardinal. Nah, kita bisa menghitung berapa banyak anggota himpunan. Bilangan kardinal itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Contoh, ada sebuah himpunan, himpunan A dengan anggotanya A, I, U, E, O. Nah, banyak anggota himpunan A itu ada 5. Dan dapat ditulis NA sama dengan 5. Itu mengenai
jumlah anggota himpunan. Jadi kita hitung saja anggotanya. A, I, U, E, O. Ada 5 anggotanya. Jadi ditulis NA, A-nya besar ya, sama dengan 5. Itu artinya anggota dari himpunan A jumlahnya ada 5. Contoh berikutnya. B. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya sampai 23. Atau juga bisa ditulis 1, 3, 5, titik, titik, sampai 23. Nah, ada buku yang menulis seperti ini juga. Ini artinya titik, titik, bukan titik-titiknya kita isi. Maksudnya dan seterusnya. Kita lihat 1, 3 itu selisihnya 2. Ya, 3 ke 5 selisihnya juga 2. Kalau kita lanjutkan 5 berarti selanjutnya 7. 7 tambah 2, 9, 11. Dan seterusnya sampai 23. Itu maksudnya dari penulisan himpunan B sama dengan 1, 3, 5, titik, titik, dan seterusnya sampai 23. Nah, banyak anggota himpunan B itu ada 12. Dihitung saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi NB totalnya adalah 12. Nah, contoh berikutnya. C sama dengan 1, 3, 5, titik, titik, dan seterusnya. Tidak ada hentinya. Berarti banyak anggota himpunan C tidak dapat dihitung. Karena tidak berhingga. Ini tidak berhingga atau tak terbatas. Jadi NC itu ini lambang infinity atau tanpa batas. Tak terhingga. Itu dia. Kemudian ada contoh lagi. D ini adalah himpunan kosong. Berarti banyak anggota himpunan D tidak ada dan dapat ditulis ND sama dengan 0. Itu ya. Jadi ini dia mengenai banyak anggota himpunan. Oke. Misal ada contoh lagi, anggota himpunan. Ada himpunan A, itu anggotanya ada M, ada A, ada T, ada E, matematik ya. M, A, matematika. Oke. Nah, berapa anggota himpunan A? Ini sedikit contoh. NA sama dengan NA sama dengan anggota himpunan A itu kita hitung yang hurufnya saja. Ada M 1, ada A 2, ada T 3, berarti anggotanya 3. Ada E 4. Nah, ada M lagi. Ada M lagi, ini kita tidak hitung karena cukup 1 kali. Kemudian kita hitung, ada A sudah kita hitung. T sudah kita hitung. I belum ya, 5. Ada K, kita hitung, 6. Ada A tadi sudah kita hitung. Jadi NA itu sama dengan, langsung kita tulis NA sama dengan 6. Karena anggotanya kalau yang berulang itu cukup kita hitung 1 kali. Oke, jadi kalau ada pertanyaan berapa anggota dari himpunan pembentuk kata matematika. Jadi anggotanya hanya ada 6 huruf. Karena walaupun kita hitung M-A-T-E-M-A-T-I-K itu dihitung semua ada 10 ya, ada 10 huruf. Tapi yang kita hitung hanya tiap huruf yang sama, hanya kita hitung 1 kali. Jadi NA sama dengan 6. Oke, paham ya? Itu mengenai anggota himpunan. Kita lanjut ke latihan soal. Banyak
anggota himpunan dari himpunan berikut. Nah, kita hitung yang A, himpunan faktor dari 4. Faktor dari 4 kita tulis 4 itu faktornya ada 1, bisa dibagi 1 ya. Kemudian ada 2, bisa dibagi 2. Dan bisa dibagi dirinya sendiri 4. Jadi anggotanya ada Na ada sama dengan 3 ya, ada 3. Kemudian nomor 2. Himpunan B anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi kita hitung anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi NB sama dengan 10. Karena anggota B ada 10. Kemudian C. Ini pakai notasi pembentuk himpunan. C sama dengan kurung kurawal X. Demikian sehingga X kurang dari 10. Dengan syarat X itu elemen bilangan ganjil. Elemen bilangan ganjil berarti anggota bilangan ganjil yang kurang dari 10. Ganjil kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, kemudian 7, kemudian 9. Ada 5 anggotanya. Jadi NC sama dengan 5. Nah, kemudian D. Yang D ini adalah himpunan huruf vokal pada kata matematika. Huruf vokal. Ya, huruf vokal kita ketahui A, I, U, E, O. Berarti yang ada pada kata matematika hanya ada huruf A, E, dan I, ya. Hanya ada A, E, dan I. Jika ada A lebih dari 1, kita hitung hanya 1 kali. Seperti tadi kata yang contoh sebelumnya, kata matematika. Nah, berarti himpunannya ND sama dengan 3, karena hanya ada 3 huruf vokal, yaitu A, E, dan I. Walaupun huruf A itu ada 3 kali diulang, tapi kita hitung hanya 1 kali saja. Jadi ND sama dengan 3. Itu adalah huruf vokal pada matematika. Hanya ada, kita tulis ya, himpunannya adalah A, E, dan I. Itu adalah himpunan huruf vokal pada kata matematika. Jadi ND sama dengan 3. Oke, itu mengenai banyak anggota himpunan. Selanjutnya kita lanjut ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu adalah, atau semesta pembicaraan, itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta itu sendiri dilambangkan dengan huruf S besar. Jadi umumnya semesta ditulis dengan S besar. Nah, himpunan semesta juga disebut himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan dengan ketentuan semua anggota himpunan yang lebih kecil harus semuanya termasuk dalam anggota himpunan yang lebih besar tersebut. Contoh, jika A, himpunan A itu anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4, maka yang mungkin menjadi semesta dari A adalah, yang mungkin semesta dari A adalah bilangan cacah. Kenapa bilangan cacah? Karena bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu ada besar. Nah, himpunan A itu termasuk dalam himpunan bilangan cacah. Nah, apakah A ini bisa disebut dalam himpunan bilangan
asli, nah syaratnya tadi ya, semua anggota himpunan yang lebih kecil, anggap himpunan A ini lebih kecil dari himpunan bilangan asli, harus termasuk anggota himpunan yang lebih besar. Nah, kalau kita masukkan bilangan asli kan mulai dari 1. Nah, sedangkan di A itu ada 0. Jadi, himpunan A tidak bisa disebut semestanya adalah bilangan asli. Jadi, kita sebut semestanya adalah bilangan cacah. Oke, atau kita tulis S sama dengan himpunan bilangan cacah, atau semesta dari A adalah bilangan cacah. Itu dia mengenai himpunan semesta. Oke, kita lihat latihan soal berikut. Tuliskan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Yang pertama, 1357. 1357. Semestanya yang mungkin itu adalah bilangan ganjil. Jadi S-nya sama dengan himpunan bilangan ganjil yang mungkin. Nah, ternyata kalau selain bilangan ganjil, ini juga bisa kita sebut adalah semestanya bilangan asli. Kenapa bisa? Karena bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini 1357 termasuk juga ya bilangan asli. Jadi selain bilangan ganjil juga bisa bilangan asli. Selanjutnya yang kedua, solar premium Pertamax. Nah, ini semestanya adalah himpunan bahan bakar. Jadi himpunan bahan bakar ada banyak ya. Ada premium, solar, Pertamax, bahan bakar ada minyak tanah itu bahan bakar ya, dan segala macam. Nah, ini solar premium Pertamax adalah himpunan yang lebih kecil. Jadi semestanya itu adalah himpunan bahan bakar. Kemudian yang ketiga ABCDE. Nah, ABCDE ini termasuk adalah alfabet. Jadi semestanya adalah alfabet atau abjad. Abjad kan dari A sampai Z. Nah, ini A sampai E termasuk himpunan dalam abjad. Jadi semestanya adalah alfabet. Itu dia mengenai apa itu himpunan semesta ya. Pahami, semesta adalah himpunan yang lebih besar. Kemudian mengenai himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah suatu himpunan yang dinyatakan himpunan bagian adalah suatu himpunan lain. Oke. Himpunan bagian adalah suatu himpunan yang merupakan bagian dari himpunan lain jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Oke. Himpunan bagian itu dilambangkan dengan lambang berikut. Ini dibaca subset seperti huruf C agak gepeng ya. Ini adalah himpunan bagian. Sedangkan yang bukan himpunan bagian dilambangkan seperti C, kemudian ada coretnya. Jadi himpunan bagian itu adalah bagian dari suatu himpunan yang lain jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Itu. Oke. Misalnya ada 3 himpunan. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan C anggotanya 4, 5 saja. Oke, ada 3 himpunan. Nah, yang disebut himpunan bagian itu adalah A himpunan bagian B. Kenapa A himpunan bagian dari B? Karena anggota A itu ada 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di B itu juga ada semua anggota A. Jadi,
A merupakan bagian dari B. Oke, karena semuanya ada di B, semua anggota A. Kemudian C. C juga. C hanya anggotanya 4 dan 5. Sedangkan di B ada juga 4 dan 5. Jadi C itu adalah himpunan bagian dari B. Namun C itu bukan himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena anggota C itu 4 dan 5 ya. Sedangkan di A tidak ada 4 dan 5. Jadi C bisa ditulis C bukan bagian dari A. Begitu juga bisa kita tulis A bukan bagian dari C karena anggota A 1, 2, 3. Di C tidak ada 1, 2, 3 ya, hanya 4 dan 5. Jadi A bukan bagian dari C. Begitu juga B. Nah, B ini kan himpunan yang lebih besar, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu B bukan bagian dari A. Karena di A tidak ada 4 dan 5. Dan juga B bukan bagian dari C. Karena di C tidak ada 1, 2, 3. Itu ya. Oke. Itu mengenai himpunan bagian. Jadi kalau himpunan bagian, semua anggota himpunannya ada di himpunan yang lebih besar. Nah, perlu kalian ingat juga atau diketahui, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan apapun. Jadi, kalau ada sebuah himpunan, pasti ada himpunan kosongnya. Itu adalah bagian dari himpunan apapun. Himpunan kosong itu merupakan bagian dari semua himpunan apapun. Itu yang perlu kalian ingat. Oke? Itu dia mengenai himpunan bagian. Selanjutnya kita latihan soal mengenai himpunan. Perhatikan kelompok-kelompok berikut. Yang pertama, kelompok hewan bertelur. Kedua, kelompok buah manis. Yang ketiga, kelompok dokter gigi. Keempat, kelompok pengacara handal. Dan kelima, kelompok rumah bagus. Di antara kelompok-kelompok tersebut yang merupakan himpunan adalah, ingat penjelasan Bapak tadi, bagaimana membedakan mana himpunan, mana yang bukan. Kalau himpunan definisinya jelas, kalau bukan itu belum jelas. Biasanya ada kata sifatnya. Oke, kita cek yang pertama. Kelompok hewan bertelur. Bertelur, ini jelas ya. Jadi ini merupakan himpunan. Kemudian kelompok buah manis. Ini yang manis belum jelas. Seperti apa manisnya? Seperti gula kah atau bagaimana? Karena buah manis ada banyak. Jadi ini bukan himpunan. Kelompok dokter gigi. Nah, ini jelas ya, dokter gigi. Himpunan. Tidak ada kata sifatnya. Yang keempat, kelompok pengacara handal. Ini handal masih belum jelas kata sifat. Jadi bukan. Kemudian kelompok rumah bagus. Ini juga bagus, kata sifat bukan. Jadi yang merupakan himpunan adalah 1 dan 3 ya. Oke, 1 dan 3. Jawabannya B. Kita lanjut. Diketahui himpunan A bilangan kelipatan 3 dan B himpunan bilangan kelipatan 6 kurang dari 24. Pernyataan berikut yang benar adalah, berarti kita tulis dahulu anggotanya. Himpunan A anggotanya itu bilangan kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ya. Kelipatan 3. Kemudian himpunan B anggotanya. Oke. Bilangan kelipatan 6 kurang dari 24. 6, 12, 18. 24-nya tidak termasuk ya karena kurang dari 24.
Pernyataan berikut yang benar adalah 8 elemen A. Apakah ada 8 di anggota A? Tidak ada ya, berarti ini salah pernyataannya. Kemudian yang B, 15 bukan elemen A. Apakah 15 bukan anggota A? Ternyata 15 ada ya di A, jadi ini pernyataan yang salah. Kemudian C, 15 elemen B. Ada tidak 15 di anggota B? Ternyata tidak ada, jadi ini pernyataan salah. Yang D, 24 bukan elemen B. Ternyata 24 memang benar, tidak ada di anggota B. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, himpunan berikut yang mempunyai 6 anggota adalah yang pertama itu ada himpunan Q, bilangan faktor prima dari 12. Faktor prima dari 12 itu kita ketahui bilangan prima 2, 3, kemudian 5, kemudian 7. Faktor dari 12 itu kita ketahui 1, 2, 3, 4, kemudian 6, kemudian 12. Yang prima berarti hanya 2 dan 3, berarti anggotanya 2 dan 3 ya. Oke, kemudian yang R, himpunan bilangan kelipatan 15 kurang dari 100. Oke, kelipatan 15 kurang dari 100. Bisa kita tulis kelipatan 15 itu sendiri, kemudian 30, 45, 60, 75, kemudian 90. Kurang dari 100, cukup. Oke. Kemudian yang C, ini tadi Q ya. Ini R sama dengan, kemudian S sama dengan anggotanya X, demikian sehingga ini X lebih dari 4, X kurang dari 20. Ini cara bacanya, baca dari tengah ke kiri, tandanya X lebih dari 4, X kurang dari 20. X bilangan genap. Bilangan genap lebih dari 4 itu 6, kemudian 8, 10, 12, 14, 16, 18, kurang dari 20, jadi stop ya. Itu adalah anggota S. Kemudian T. T itu anggotanya adalah himpunan X, demikian sehingga X kurang dari 13. X bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 13, 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke. Jadi yang anggotanya 6 adalah, berarti kita tulis NQ. NQ ada berapa? Ada 2 ya, ada 2. Kemudian NR. NR anggotanya ada, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 NR. Kemudian NS. Anggota S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian N, T. Anggota himpunan T ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi yang anggotanya ada 6 itu adalah himpunan R. Oke, jawabannya B ya. Begitu caranya untuk soal seperti ini. Kemudian diberikan himpunan A anggotanya 1, 2, 4, 8, 16. Dalam notasi pembentuk himpunan, ini sudah diajarkan tadi ya, menyatakan himpunan dengan notasi, maka himpunan A dapat dinyatakan. Oke, yang A kita cek. Kita baca X sedemikian sehingga
X kurang dari 16. X elemen bilangan genap. Elemen berarti anggotanya bilangan genap. Benar tidak satu ini genap? Salah ya, satu itu ganjil, berarti salah. Yang B, yang A. Kemudian yang B kita baca. X kurang dari sama dengan 16. X elemen bilangan komposit. Oke, komposit itu adalah bilangan yang bukan prima lebih dari 1. Komposit ya. Prima lebih dari 1. 2, bukan prima ya. 2, 4, kemudian 6, kemudian 8, dan seterusnya. Ini komposit. Oke, jadi karena di A itu ada 1, ini berarti bukan notasinya. Karena 1 itu bukan bilangan komposit. Kemudian yang C. X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1, X kurang dari 16. X faktor dari 16. Nah, kita lihat. Faktor dari 16 itu kita ketahui ada 1, 2, kemudian 4 ya. Kemudian 8. 16 bagi 8, 2 bisa. Kemudian 16 itu sendiri. Ini faktor dari 16. Namun, di notasinya ini ada tanda kurang dari 16. Kalau kurang dari 16, berarti 16-nya tidak termasuk. Itu ya. Sedangkan yang D, tandanya ada kurang dari sama dengan 16. Jadi 16-nya termasuk. Jadi jawabannya bukan C, tapi D. Ini adalah notasi pembentuk himpunan yang mungkin dari himpunan A. Yang anggotanya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Oke, begitu caranya. Ini bukan ya yang C. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui himpunan berikut. Himpunan A, X kurang dari 0, X bilangan bulat. B, X kurang dari 1, X bilangan asli. C, itu X lebih dari 1 kurang dari 2, X bilangan bulat. D, X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3, X bilangan prima. Himpunan yang merupakan himpunan kosong adalah, ingat, himpunan kosong itu anggotanya tidak ada. Yang A kita tulis. A, anggotanya. Oke. Bilangan bulat kurang dari 0. Yang ada kurang dari 0 itu bukan bilangan bulat ya. Bilangan bulat dari 0, kurang dari 0. Ada bilangan bulat negatif. Ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Tanpa batas. Kemudian yang B. Bilangan asli kurang dari 0. Bilangan asli kurang dari 1. Tidak ada ya, bilangan asli kurang dari 1. Yang ada bilangan cacah, kurang dari 1 ya 0. Kalau asli tidak ada, jadi ini himpunan kosong, B. Kemudian C. Bilangan bulat X lebih dari 1. Ya, X lebih dari 1. X kurang dari 2. X lebih dari 1. X kurang dari 2. Bilangan bulat. Tidak ada kalau bilangan bulat yang bentuknya desimal. Tidak ada. Antara 1 dan 2. Tidak ada. Jadi ini himpunan kosong. Ini kosong, ini kosong. Yang D, bilangan prima lebih dari 2. Bacanya ke kiri ya. X lebih dari 2. X kurang dari 3. Ya, lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3 ya. Berarti 3 anggotanya.
Kan bilangan prima 2, 3, 5. Yang kurang dari sama dengan 3 berarti 3. Jadi yang himpunan kosong adalah B dan C. Jawabannya C. Kita lanjut. Himpunan semesta yang mungkin untuk min 4. Oke, anggotanya ini Bapak tulis ulang. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Semestanya yang mungkin, ingat ini adalah bentuk bilangan bulat. Langsung saja cari bilangan bulat. Yang ada negatifnya itu bilangan bulat. Oke. Lanjut. Dari ketiga himpunan di atas yang dapat menjadi himpunan semesta dari 73, 79, 83, 87, 93 yang mungkin, coba kita cek. Kalau bilangan ganjil, mungkin tidak. Ini ganjil semua tidak? 73, 79, 83, 87, 93. Mungkin ya. Semestanya ganjil. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima 73 tidak bisa dibagi bilangan lain. Tidak ya. 79 dibagi bilangan lain. Bagi 3, 2. Tidak ya. 83. Kemudian 87. Kemudian 93. Nah, ini 93 ternyata bisa dibagi 3. 3, 9, kurang 3, 31. Jadi 93 ini bukan prima. Oke, karena bukan prima, jadi semestanya bukan Q. Ini bukan. Kemudian, apakah semestanya bilangan bulat? Bilangan bulat, tentu ya, ini bilangan bulat semua ya. Jadi ini benar. Jadi yang merupakan semestanya yang mungkin adalah P dan R. Ada P dan R yang ini ya, yang C. Hanya P dan R. Q itu tidak bisa karena ada 93 yang bukan bilangan prima. Oke, sampai sini latihan kita dan video pembelajaran tentang himpunan yang Bapak berikan. Semoga dengan video ini kalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.